Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaykan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini untuk mendengarkan, membaca hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis bab siyam, hadis masih berkaitan dengan bab masalah puasa. Jadi puasa, kajian kita terakhir kemarin adalah bahwa orang yang muntah dalam keadaan sengaja, maka puasanya menjadi batal. Dan kalau orang tadi muntah tidak dalam keadaan sengaja, maka puasanya tidak batal dan dia boleh melanjutkannya. Muntah kemarin ada dua, ada minal mukh, ada minal mi'dah. Ada muntah itu keluarnya, cairan itu keluarnya minal mukh, daripada otak. Ada yang keluar itu daripada mi'dah, mi'dah lambung. Yang keluar daripada mi'dah maka batal puasanya. Mana contohnya? Seperti muntah. Yang keluar dari mukh maka tidak batal puasa. Mana contoh? Seperti keluarnya air liur ketika tidur. Itu pembahasan kita terakhir kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir ibni Abdillah, hadis Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta izin ke Rasulullah untuk ikut perang. Kemudian Nabi suruh minta izin kepada ayahnya. Kata Rasulullah, minta izin engkau kepada ayah engkau. Kalau ayah engkau membolehkan engkau ikut perang, maka engkau perang. Ternyata ayah tak mengizinkan, karena dia ni punya 9 orang saudari perempuan yang mesti nak ia jaga. Maka akhirnya tak jadi Jabir bin Abdillah berangkat perang. Qala, apa kata Jabir bin Abdillah? Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala, beliau ni banyak menengok mukjizat Nabi. Mulai dari onta yang lambat bisa kencang larinya, mulai dari makanan yang sedikit bisa banyak karena dikacau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diaduk oleh Nabi, sampai kepada buah kurma yang buah itu cuma sedikit tapi setelah dipanen banyak. Itu Jabir bin Abdillah melihatnya. Apa kata Jabir bin Abdillah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fathi ila Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada amil fathi, pada tahun merdekanya, dibukanya kota Mekah.
ilal Makkah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Diperkirakan Nabi ini pergi ke Makkah itu pada tahun yang ke-8 Hijriah. Pada 8 Hijriah di bulan Ramadan. Hatta balagha Qura'ul Ghamim, sampai Nabi ke Qura'ul Ghamim. Qura' Ghamim ini tempat atau sebuah lembah antara Makkah dengan Madinah. Kalau sekarang masih ada itu tempat itu tuh. Kalau kita dari Madinah ada, kita membaca tempat apa namanya, Asfan. Kalau dari Madinah kita ke Makkah, nampak itu, dan itu dekat lagi ke kota Makkah. Ada tertulis itu Asfan. Asfan itu dekat dari sana tuh ada lembah. Lembah itu ada namanya Qura'ul Ghamim. Di lembah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah nak ke Makkah, sampai di lembah itu. Fasaman nas, manusia yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa. Ketika itu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 10.000 ketika itu yang ikut rombongan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa da'a biqadahin minal ma'i farafa'ahu. Kemudian Nabi meminta, tolong ambilkan gayung, kata Rasulullah, atau tolong ambilkan gelas, atau ambilkan bejana untukku, kata Rasulullah. Diambil oleh Rasulullah air. Hatta nazaran nas, manusia yang banyak tadi, sahabat yang datang dengan Rasulullah tadi, memandang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba, diminum oleh Nabi. Diminum, ni Ramadan ni, siang Ramadan ni. Diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qila lahu ba'da zalik inna ba'da nasi qad sama. Sebagian ada yang ikut minum dengan Rasulullah, sebagian ada yang tidak ikut minum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu inna nasi qad syaqqa alaihim siyam wa inna ma yanzuruna fima fa'alta fada'a biqadhin min ma' ba'da al-'asri fasyariba. Dalam riwayat yang lain, itu tuh Nabi meminum tuh malah justru setelah selesai sholat asar. Setelah selesai sholat asar malah. Jadi dekat lagi waktu akan berbuka. Nabi membatalkan puasanya. Diminum oleh Rasulullah. Ada yang ikut Nabi, ada yang tidak. Apa kesimpulan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni? Enggak, Nabi mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Apa manfaat, faedah daripada hadis ni? Faedah daripada hadis ini adalah bahwa boleh bagi orang yang musafir membatalkan puasanya. Itu dia yang pertama. Boleh bagi si musafir membatalkan puasa. Kita musafir, kita nak ke Padang, atau kita nak ke Temilahan yang agak jauh, atau kita ke Rohil. Musafir ba'idah. Musafir yang jauh, musafir yang boleh mengqasar salat. Maka di tengah jalan boleh bagi kita untuk membatalkan puasa kita. Tidak apa-apa. Berdosakah? Tidak. Nabi pernah melakukannya. Nabi membatalkan puasanya di Bani Asfan, di Wadi Asfan, dekat lagi ke kota Mekah. Antara Madinah dengan Mekah itu ada satu buah wadi. Wadi ini lembah, namanya Qura'ul Ghamim. Nabi minta cawan, Nabi minta gelas, kemudian gayung, Nabi ambil, Nabi angkat air, kemudian Nabi minum. Sahabat memperhatikan itu. Jadi Nabi berbuka di siang Ramadan, Nabi membatalkan puasa di siang Ramadan karena ada alasan. Apa alasannya? Musafir. Cuman pertanyaannya, mana yang paling afdal? Kita tetap berpuasakah ketika musafir, atau kita berbuka? Mana yang paling afdal? Jadi maksudnya ketika kita musafir, kita bagusnya tidak berpuasa atau berpuasa, begitu dia. Jadi ketika kita musafir nih, kita nak musafir ini rencana nih, nak ke Sumbar lah umpamanya. Mana yang lebih bagus? Kita berpuasa atau kita tak berpuasa? Ini di Ramadan kita umpamakan nih. Hah? Ini kajian kita, kajian paling afdal ini. Kalau di hadis dah nampak bahwa Nabi pernah membatalkan puasa, Nabi dalam keadaan musafir. Ini contoh. Sekarang kita kaji afdalnya lagi.
Karena di dalam hadis yang masih berpuasa masih ada sahabat Rasulullah, yang tidak berpuasa pun ada sahabat Nabi mengikut ke Rasulullah. Tengok dari sahabat baginda Nabi. Ada yang ikut dengan Rasulullah, dia tidak melaksanakan puasa, dia ikut Nabi. Berarti Nabi berbuka, dia berbuka. Ternyata ada kelompok yang tidak mengikut Rasulullah. Apakah kelompok ni kelompok ahli bid'ah? Tidak. Apa kelompok ni kelompok yang keras dengan Rasulullah, yang berlawanan dengan Nabi? Tidak juga. Dia masih kuat, dia belum haus, dia melanjutkan ibadah puasanya. Kalau kita cerdas memikirnya, di zaman sahabat Nabi saja ada orang yang berbeda dengan Nabi, apalagi hari ini. Tidak ada sahabat mengklaim sahabat yang tidak ikut Nabi itu bid'ah. Kalian tak mau ikut Nabi, kalian berdosa, kalian gini. Tidak ada. Rahah, lapang dunia ketika itu. Yang ikut dengan Nabi berarti berbuka dia. Yang tak ikut dengan Rasulullah, maka dia tidak berbuka, dia lanjutkan puasanya sampai maghrib. Marahkah Rasulullah kepada yang tak berbuka? Tidak. Nabi salahkankah orang yang tidak berbuka? Juga tidak. Jadi lapang dunia itu. Tidak ada di zaman sahabat Nabi mereka yang ngaku sunnah. Tidak pula ada yang mengikut dengan Nabi ini, kami yang sunnah, kami yang sunnah. Buktinya kami ikut Rasulullah, kalian tak sunnah. Tidak ada. Apa kini bisa aja kawan-kawan waktu ini aja mengikut sunnah kan tadi. Sedangkan di zaman Rasulullah sudah terjadi fenomena yang seperti ini. Ada yang ikut ke Rasulullah, dia batalkan puasanya. Ada yang tidak ikut dengan Nabi, dia tidak berbuka karena dia tidak haus. Dia tidak haus, dia tidak capek, dia lanjutkan puasanya. Tapi kajian kita, mana yang paling afdal? Ini sama-sama boleh nih. Ketika kita musafir, boleh kita membatalkan puasa. Ini Ramadan, ini siang Ramadan. Boleh juga kita untuk tetap bertahan melanjutkan puasa kita sampai selesai. Tapi kajian kita hari ini, manakah yang terlebih afdal daripada salah satu keduanya? Kita batalkan puasa kita kah, atau tetap kita melanjutkan puasa sampai waktu berbuka? Mana yang paling afdal? Jadi katanya di sini sebelum kita kaji yang afdal tadi, bahwa insyaqa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, insyaqa alaikum khiftum darra fasiyamukum la ya'idu khaira. Bahwa sesungguhnya kalau bisa memberi mudarat puasa tadi kepada kita, justru kalau kita paksakan kita berpuasa, maka akan memberi mudarat kepada kita. Kita sakit, kita demam, kita tumbang, la ya'idu khaira, maka puasa itu tidak lagi dihitung pahala, bal ma'siyah, akan tetapi puasa itu dihitung maksiat. Karena puasa pusing, karena puasa tumbang, karena puasa pingsan, maka puasa itu bukan baik lagi bagi kita, bukan lagi pahala bagi kita puasa, bal maksiyah, akan tetapi puasa itu bagian daripada maksiat. Fa innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kamu rahimah, sangatlah amatlah penyayang. Jadi Allah tu ada memberikan keringanan kepada kita. Ini keringanan, ini rukhsah, ini rukhsah. Tak sanggup jangan diambil. Maka tak sanggup kita, maka batalkan. Sanggup terus berpuasa. Hati-hati. Kata Allah dalam Al-Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Faman kana minkum, dan siapa-siapa daripada kamu maridan, sakit, aw ala safarin, atau dia yang sedang melakukan musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Dalam arti kata, dia dianjurkan untuk mengqadha. Tapi mana yang paling afdal? Ini dia. Jadi nanti hadis yang kedua ini baru dijelaskan ada yang terlebih afdal. Mana yang terlebih afdal nanti? Apakah kita tetap melanjutkan puasa? Apakah kita berpuasa dalam keadaan musafir, atau kita dalam keadaan berbuka ketika musafir? Jadi pertama kita jelaskan dahulu ilat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Nabi berbuka, Nabi membatalkan puasa di Bani Qura'ul Ghamim, di Asfan, itu karena ada musyaqqat,
Musyaqqat, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang tak mampu lagi, ada yang sudah ngos-ngosan, maka dibolehkan untuk membatalkan puasa. Hadis berikutnya an Hamzah ibni Amr wal Aslami radhiyallahu taala anhu annahu qala ya Rasulullah, bahwa si Hamzah, Sayyidina Hamzah ibni Amr al-Aslami bertanya, ya Rasulullah, ajidu fi quwwatan ala siyami fi safar, aku memperdapat ada sesuatu kekuatan dalam melaksanakan puasa di siang Ramadan. Aku agak lemah sedikit berpuasa di bulan Ramadan, di siang Ramadan ini kalau aku musafir. Kalau aku musafir, aku agak lemah sedikit berpuasa ya Rasulullah. Fahal alayya al-junah, maka apakah aku berdosa ya Rasulullah? Jadi aku agak lemah kalau aku musafir dan aku sedang berpuasa, aku agak lemah sedikit ya Rasulullah. Apakah aku berdosa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun minallah. Aku berbuka, maka kata Nabi, hiya rukhsatun minallah. Itu kan rukhsah, itu kan keringanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadha biha fahasanun, siapa yang mengambil keringanan itu, maka itu baik. Jadi kalau kita mengambil keringanan, kita ambil rukhsah tadi elok. Wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaih, dan siapa yang menginginkan bahwa dia tetap berpuasa, maka dia tidak berdosa. Jadi dua kata Nabi, rukhsah ada, mengambil rukhsah elok kata Nabi, tapi yang melanjutkan puasa ni tidak ada dosa. Yang cik ko elok, yang cik ko kata Nabi tak berdosa. Kalau tetap berpuasa tak berdosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jelas manakah yang terlebih afdal daripadanya, maka khilaf ulama. Ada dua pendapat ulama, mana yang terlebih afdal. Kata Imam Malik dan Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i bahawa puasa tetap lebih afdal. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, puasa tetap afdal. Jadi walaupun kita musafir, ke Jakarta kah kita, ke Tembilahan kah kita, ke Rohil kah kita, siang Ramadan, puasa tetap afdal. Tapi bagi siapa? Liman ataqahu bilal musyaqqah, bagi orang yang mampu, yang tidak ada kesulitan. Jadi biarlah kita sahur dulu. Umpama nanti kita ada rencana perjalanan dinas nak ke Rohil, jauh nih, jauh, siang Ramadan, bagaimana? Sahurlah kita dulu. Tetap dianjurkan kita makan sahur, niat puasa dulu. Itu bagus menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi dengan Imam Maliki. Biarlah dulu puasa kita. Tapi menurut Imam Ahmad ibn al-Hanbal, al-fitru afdalu mutlaqan. Menurut Imam Ahmad, menurut mazhab Hambali, tidak berpuasa itu terlebih afdal. Jadi jangan buat berpuasa lah kalau gitu. Lah jole wak bekokan pai musafir, dah pasti kita nanti akan pergi perjalanan dinas ke luar kota, lebih elok tak usah kita berpuasa. Lebih elok. Kenapa? Karena ada rukhsah. Karena ada rukhsah. Mana rukhsah? Jadi itu di dalam hadis Nabi mengatakan, faman akhaza biha hasanun, siapa yang mengambil rukhsah itu maka dia baik. Jadi mana ada rukhsah maka ambillah. Ada rukhsah yang Allah berikan kepada kita, ambil. Maka itulah kata di sini, man khafa daruran musyaqqah. Jadi mazhab kita Syafi'i, mazhab kita Maliki, mazhab kita Hanafi mengatakan lebih elok berpuasa kalau kita mampu dalam keadaan perjalanan. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, lebih afdal kita berbuka, tidak berpuasa kalau kita memang akan musafir. Mana yang akan kita ambil kira-kira? Kita berpuasa dulu, coba dulu.
Mana tahu betul dia teoto tu lolok aja. Allah takdirkan dapat nikmat lolok. Baru naik teoto lolok aja. Sampai di tembilan baru jago. Orang lah berbuka orang kan tak dah. Tu nikmat itu tu. Ya kan, nikmat tak terasa, haus tak terasa, capek tak terasa. Ini nikmat itu. Makanya dalam mazhab Syafi'i ambil puasa dulu. Puasa kita dulu. Karena kenapa perhitungan Syafi'i seperti itu? Dalam hadis yang riwayat yang lain, menggantikan satu hari di dalam bulan Ramadan itu, nilai pahalanya beribadah dalam Ramadan tidak bisa diganti dengan 1000 hari di luar Ramadan. Ya, walaupun kita mengganti sehari nanti, tapi fadilah pahala puasa di Ramadan tu lebih dari 1000 hari berpuasa di luar Ramadan. Rugi rasanya. Makanya selagi mampu puasa. Tapi kalau tak mampu, barulah kita berbuka. Begitu dia. Tapi kalau menurut mazhabnya Imam Hambali, langsung saja berbuka, tidak usah berpuasa. Jadi saya masih ingat waktu di Mesir dibawa oleh Syekh dulu di Ramadan. Kita ada Ramadan itu ada keluar waktu itu mengunjungi satu majlis tariqah dulu di daerah Aswan, Saidi Mesir, jauh. Dan itu teman-teman ada yang dari Afghanistan, Pakistan ini kan mazhabnya mazhab Hambali. Jadi kami dengan Syekh mazhab kita Syafi'i. Jadi kita mulai dari sahur itu kita sudah sahur, sudah puasa. Jadi orang mazhab Hambali ini enak dia berbuka, jadi makan. Jadi dirayunya lah kita. Jadi kata dia, udah batalkan aja lah puasa kalian tu, kata dia. Kan ada hadis Rasulullah tu katanya, lebih elok kalian makan memang disengaja makan. Jadi kita kata semestinya, kata Syekh, kalian kata walaupun kalian makan, kata Syekh, tapi kalian tak dapat nanti pahala yang kami dapat di siang Ramadan. Apa Syekh? Satu hari di siang Ramadan ni dibandingkan dengan 1000 hari di luar Ramadan belum sama, katanya. Jadi kalau begitu bagus berarti puasa. Ya bagi kami Syafi'i, kata dia. Makanya pindah mazhab kalian, kata dia. Tak mau, kata dia. Jadi orang-orang itu tak bisa dia pindah mazhab dia, karena mazhab negaranya mazhabnya mazhab Hambali. Sama dengan kita. Mazhab kita Melayu ni lah Syafi'i. Kalau kita bawakan pula Hambali ke negeri kita ni banyak kacau. Buktinya teman-teman kita sebagian itu tu memakai mazhab Hambali, itulah dia. Walaupun dia tidak mengakui mazhab Hambali, tapi secara tidak langsung amalan dia pas seperti amalan mazhab Hambali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Hambali itu. Tapi dia tak mengakui dia mazhab Hambali. Mazhab Hambali sir bismillah. Dia tak mengakui mazhab Hambali. Padahal itu yang dia pakai itu. Mazhab Hambali. Jadi pindah mazhab mana bisa. Dia memang daerah yang memang biasa hidup sehari-hari dengan Hambalinya, jual beli dengan Hambalinya. Kalau kita kebanyakan kita memang dengan Syafi'i, ibadah setiap hari dengan Syafi'i, salat dengan Syafi'inya, kemudian Jumat berpuasa pun dengan mazhab Syafi'i di kita. Jadi balik kita ke ayat ini, ke hadis Rasulullah, la yasihu shaumu ramadhana fi sabar. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hanbal, lebih baik dia berbuka daripada berpuasa. Lebih afdal berbuka dibanding berpuasa. Karena ada pendapat Imam Daud Az-Zahiri. Apa pendapat Imam Daud Az-Zahiri? La yasihu shaumu Ramadan fi safar. Tidak sah puasa Ramadan pada hal dalam keadaan musafir. Jadi menurut Imam Daud Az-Zahiri, kalau kita musafir maka tak boleh berpuasa. Tak sah puasa kita, kata Imam Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri ini memang kalau kita menengok yang enak-enak saja dipakai Daud Az-Zahiri ini. Ada mazhab namanya mazhab Daud Az-Zahiri. Kalau kita kaji hari ini, kata para masyaikh, tidak ada lagi yang mengamalkan Daud Az-Zahiri ini. Tapi ada juga sebagian orang-orang untuk mengambil kemudahan dipakainya pendapat Daud Az-Zahiri. Contoh, di dalam ayat kan ada itu, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dalam ayat, nikahilah perempuan itu 2 atau 2 dan 3 dan 4. Kan ada kalimat waw di sana itu.
Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha 2 dan 3 warruba' dan 4. Itu menurut ahli sunnah wal jamaah. Itu semua cara tafsir ayat itu. 2 boleh kita menikahi 2, 3 boleh kita menikahi 3, 4 boleh kita menikahi 4. Tapi menurut Daud Az-Zahiri, waw di situ tuh waw ziyadah, ditambah dia. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna 2 wasulasa tambah 3 berapa? 5 warruba' tambah 4 berapa? 9. Jadi menurut Daud Az-Zahiri boleh laki-laki menikahi 9 orang perempuan. Karena waw itu waw ziyadah, waw tambahan. Begitu dia. Mana ni apa-apa makai pendapat Daud Az-Zahiri ni atau pendapat ahli sunnah jamaah? Untuk Daud Az-Zahiri banyak menyeleneh pendapat Daud Az-Zahiri ni. Ada lagi tentang apa ya? Daud Az-Zahiri tentang tentang puasa ni lah. Daud Az-Zahiri mengatakan bahawa puasa tu justru tak sah kalau dalam keadaan musafir kita sedang berpuasa. Musafir kita berpuasa juga, maka tidak sah dia. Tidak sah puasa kita kalau kita sedang dalam keadaan musafir melaksanakan ibadah puasa. Dunia. Jadi lama makai Daud Az-Zahiri itu tu. Kita ampe nak nio je lah, tambah cek lah. Nak ada je lah, tambah cek lah, ada lah tambah cek lah. Jadi ketika ditanya oleh kawan, angku apa dah haram hukumnya tu? Angku lu mengaji lah tentu. Ya, ada pendapat membolehkan 9 kan. Siapa Daud Az-Zahiri? Sekali gondang barunya. Duduklah di majlis ya. Itu pendapat Daud Az-Zahiri. Khilaf jumhur, menyalahi pendapat mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Tak bisa. Jadi tak bisa dipakai pendapat daripada Daud Az-Zahiri. Sama dengan hal berpuasa ni. Puasa tidak sah puasa Ramadan dalam keadaan musafir. Daud Az-Zahiri juga membolehkan anak zina itu dinisbahkan kepada ayahnya. Yang ayahnya yang memang menghamili daripada ibunya. Banyak Daud Az-Zahiri ini banyak menyeleneh pendapatnya. Dia ada kitabnya besar, kitab fikihnya itu. Apa namanya? Saya lupa pula kita. Itu pendapat Daud Az-Zahiri. Al-Muhalla kalau tak salah. Ada satu punyanya Imam Ibn Qudamah, ada satu punyanya Daud Az-Zahiri. Itu dia. Jadi kata Daud Az-Zahiri, la yasihhu shaumu Ramadan fi safar. Tidak sah puasa Ramadan dalam keadaan safar, dalam keadaan musafir tak sah. Fa in shamahu lam yanaqid. Kalau dia paksakan juga berpuasa, puasanya tidak sah kata Daud Az-Zahiri. Wa yajibul qada'uhu, maka wajib dia mengqada. Itu dia. Jadi qultu, jadi kata Imam Al-Muhajirin, az-zahir huwa ma dhahaba ilaihi Ahmad wa man wafaqahu muwafaqatan li hadzal hadis. Innallaha yuhibbu an yu'tiya rukhsah. Ada hadis Rasulullah. Apa bunyi hadis? Sesungguhnya Allah mencintai ayyu'ti rukhsah, bahwa engkau ambil rukhsah, kama yuhibbu ayyu'til azaimahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai ia bahwa engkau ambil rukhsah sebagaimana engkau mengambil akan azaimahu, akan keagungan atau kemuliaan. Ai muwafaqa lil qiyas, sama dengan diqiyaskan. Apa qiyas? Qiyas ala salah fi safar. Qiyas tentang salat pada dalam keadaan safar. Mana yang paling afdal? Mengqasar salatkah atau salat? Kita dalam keadaan musafir, qasar yang terlebih afdal. Kenapa? Ada rukhsah. Jadi daripada kita salat zuhur, salat pula, nanti asar salat lagi, ada rukhsah. Menurut ulama lebih baik kita mengambil rukhsah qasar daripada kita salat di tiap-tiap waktu. Karena ada ilatnya karena musafir tadi. Jadi karena ada rukhsah, ambillah. Ambil. Oh, kita kan pakai kendaraan kita sendiri, Ustaz. Kita banyak masjid, banyak musala di pinggir jalan. Bisa kita berhenti. Nabi pakai kendaraan sendiri juga. Nabi pakai kendaraan sendiri, Nabi yang membawanya lagi.
Bisa Nabi salat di mana saja, tapi tetap mengambil rukhsah. Kenapa? Karena itu keringanan yang Allah berikan. Makanya Imam Abi Hanifah mengatakan wujubuhu i'timad, wajib mengambil rukhsah, wajib qasar kalau kita musafir. Itu Imam Abi Hanifah. Jadi agama kita tu lapang, enggak pula picik-picik apa sempit kali. Kita saja yang menyempitkan agama tu kadang. Agama lapang, ada rukhsah, ada keringanan, ambil. Begitu dia. Agama lapang. Siapa yang ambil silakan, yang tidak tak apa-apa. Tapi ada yang paling afdalnya, begitu dia. Ya, sama halnya dengan suntik vaksin nanti, itu pakai itu juga orang pertama, Pak Masrul nanti divaksin di Riau orang pertama kali. Insya-Allah lah, mudah-mudahan tambah sehat bapak anda. Yang rusuh pula lagi banyak jemaah mendoakan ni. Tak bisa mengelak. Hanya mengelak lagi nama dah tertulis orang pertama di Riau, PLH Sekda Provinsi Riau, Pak Masrul Kasmi, ada suntik nanti dengan suntik vaksin. Husnuzan. Karena Syekh Abdullah bin Bayyah, ulama paling bagus dalam masalah fikih kontemporer, itu beliau sudah divaksin. Dan beliau mengatakan vaksin itu dibolehkan karena ada darurat. Dan itulah yang dipakai oleh MUI dan ulama-ulama di dunia hari ini. Begitu dia. Tapi walaupun itu ambo sampai gini masih takut divaksin ini. Mudah-mudahan lah. Tapi itulah, karena dah banyak isu di sana sini, jadi semakin takut kita. Saya mesti nak ke Sudan ini di awal-awal Februari ini nih. Saya tengok nanti kalau pakai vaksin itu mau mikir banyak, beberapa kali mikirnya nanti ini. Tapi maka kita tengok Pak Masrul dulu nanti. Pak Masrul kan divaksin nanti pertama kali. Jadi di Riau pertama kali nanti beliau jam berapa nanti live saya tengok itu? Jam 9 di rumah sakit RSUD. Apa pula lari kau? Mana lu bisa lari? Doakan saja beliau sehat, beliau setelah divaksin itu. Jangan suruh beliau lari. Ngan takut-takut ni jangan cakapnya dulu. Beliau pejabat mana bisa lari? Pejabat di Riau pertama kali yang harus divaksin. Beliau pejabat. Gubernur, wakil gubernur tak boleh divaksin karena sudah lewat usia. Umur tu batasannya sampai 59. Dia terpaksalah PLH Sekda. Beliau ni lah nanti orang pertama kali dicucukkan suntik itu ke beliau lah pertama kali nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah jaga kita insya-Allah. Malam tadi tak tidur mikirkan itu, lolok ya kan? Alhamdulillah lah. Saya kena ada menengok video tu malam tadi, ketawa pula saya tengok video tu. Ada orang setelah disuntik itu bergerak aja kakinya macam kucing. Ada setelah disuntik itu bergerak aja badannya macam ni Jadi ada orang gemuk di Facebook, ada orang gemuk setelah disuntik itu royak aja paritnya tu setelah ikut disuntik kau gawat ke kata malah. Jadi dalam hati mudah-mudahan Pak Masrul jangan nampak inilah kata saya. Kalau nampak gawat Pak Masrul nanti ni kata saya. InsyaAllah. Itu kan sudah dikaji matang itu tentang vaksin itu. Jadi kita husnuzan saja karena MUI sudah mengeluarkan fatwa, kemudian BP POM pun sudah menjelaskan, maka kita husnuzan, ya bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya, yang menguatkan Allah, yang menyehatkan Allah, yang menghindarkan dari bala itu juga Allah. Apapun suntik kekuatan apapun yang akan ditambahkan ke tubuh kita, kalau Allah mentakdirkan kita lemah. Apapun jenis zat yang lemah yang dimasukkan ke tubuh kita untuk melemahkan tubuh kita, kalau Allah tetap mengizinkan kuat, tidak akan beraksi obat-obat itu. Jadi tetap kita punya sandaran kita Allah. Begitu dia. Kami jemaah mendoakan Pak Masrul mudah-mudahan sehat-sehat saja dan semakin kuat setelah vaksin dan nanti. InsyaAllah. Jadi ada rukhsah. Ya, kalau memang harus itu yang kita ambil, darurat. Kalau tak pakai itu, ya memang mesti harus itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib.
ya, sesuatu yang dia menjadi kewajiban untuk menjadikan sesuatu itu menjadi wajib, maka dia itu sudah jadi wajib. Contoh, kita nak nyebrang ke seberang tengah-tengah sungai, mesti kita baru bisa nyebrang ke sana itu harus ada jembatan. Maka hukum jembatan ini wajib jadinya, walaupun pada asalnya tak ada jembatan pun tak apa-apa. Tapi karena kita wajib harus sampai ke seberang sana jam sekian, maka kita wajib pula untuk membuat jembatannya. Itulah dia matimul wajib ila bihi fahuwal wajib. Jadi ini maksud dari kajian kita ini, bukan maksud daripada vaksin tadi, tidak, beda lagi. Muwafaqatul lil qiyas. Jadi kata Imam Muhajirin, ini cocok sama dengan qiyas untuk salat. Sebagaimana salat qasar itu terlebih afdal, justru Imam Abi Hanifah mewajibkan mengqasar salat ketika musafir. Begitu juga lah halnya dengan berpuasa. Fa innahu sadaqah tasaddaqahallahu ala ibadihi fayajibul qabulus sadaqata lillah. Jadi rukhsah tadi itu sedekah, kata Nabi. Allah bersedekah untuk awak, kata Rasulullah ni dalam hadis ini. Fa innaha, maka sesungguhnya rukhsah itu sedekah. Sedekah itu sedekah siapa? Sedekah Allah. Sedekah itu punya Allah. Ala ibadihi, kepada hambanya. Kalau Allah bersedekah boleh kita tolak? Jangan tolak pula lagi Allah bersedekah. Fayajibu qabulu sadaqata lillah, maka wajib menerima sedekahnya Allah. Walaupun kita kaya, Allah bersedekah, terima sedekah Allah. Walaupun kita raja, Allah bersedekah, terima sedekah Allah. Jadi yang rukhsah tadi, yang keringanan tadi, itu adalah sedekahnya Allah. Itu kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah rupanya. Fa innahu sadaqah tasaddaqahallahu ala ibadihi fayajibul qabulus sadaqatallah. Jadi itu sedekah, maka wajib kita menerima sedekah Allah. Jangan kita tolak pula lagi. Sedekah orang saja tak kita tolak, apalagi kalau Allah bersedekah kepada kita, lebih lagi untuk tidak kita tolak. Hadis berikutnya, hadis terakhir. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, rukhisa li syaikhin kabirin ayyuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wala qada'a alayhi. Rawahu Darul Qutni wal Hakim wa sahahahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rukhisa li syaikhin, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala, rukhisa li syaikhin, diberi rukhsah akan syaikhin kabirin, orang tua yang syaikhin kabir, orang yang sudah lanjut usia, itu syaikhun kabir namanya. Syekh ini orang yang sudah berumur di atas 60 tahun, itu namanya syekh. Syekh 60 tahun, itu dia menurut istilah ya syekhun. Tapi orang-orang banyak mengistilahkan syekh itu lil alimin, bagi orang alim itu syekh. Jadi kalau tidak alim, dia ada mengatakan tidak elok disebut dengan syekh. Tapi orang Arab biasa, alim tak alim, lebih daripada 60 itu juga biasa dipanggil dengan kalimat syekh. Syekhun kabirun, orang tua yang kabir. Kabir ni yang sangat tua, yang lanjut usia. Diberi keringanan bagi orang tua yang sudah lemah, ayyuftira wa yut'ima, bahwa dia berbuka dan dia makan, dan dia berbuka. Jadi setiap diberi keringanan bagi orang tua bahwa dia berbuka di siang Ramadan. Jadi dia tak berpuasa di siang Ramadan. Tapi wa yut'ima an kulli yaumin miskina, dan diberi makan, it'am wa yut'ima, dan diberi makan an kulli yaumin, pada setiap hari, miskinan, satu orang miskin. Jadi datuk tadi beliaunya nak berpuasa, datuk tadi, tapi setiap hari datuk kau mesti memberi makan satu orang miskin.
Satu hari satu orang miskin, satu hari satu orang miskin. Wala qada'a alaihi, dan tidak wajib mengqada karena dia tak mampu. Tak mampu datuk kalau dah berpuasa dah. Datuk ni jam 8 mesti makan. Nanti jam 10 mesti makan lagi. Nanti jam 12 mesti makan lagi. Jam 2 nanti makan lagi. Jam 3, jam 4 makan lagi. Memang harus makan datuk kau. Kalau nak makan tumbang. Jadi bagaimana? Boleh datuk ni tak berpuasa, boleh ni tak berpuasa di siang Ramadan, tapi datuk dan ni kau mesti memberi makan satu orang fakir miskin setiap hari. Satu orang setiap hari, setiap orang macam ni. Wala qada'a alaih, tak wajib pula dia mengganti puasa nanti di siang Ramadan. Kenapa? Nak mampu lah, apa caranya? Tak mampu berpuasa, maka ayuftiru kulla yaumin miskina, boleh dia memberikan makanan, yut'imu, diberikan makanan kepada orang fakir miskin dalam setiap hari itu satu orang, setiap hari satu orang beri makanan dia, makanan. Ulama mengatakan makanan di sini dengan 2 kali makan. Kalau dia Ramadan berarti makan sahur satu, berbuka satu. Begitu. Itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah. Tidak wajib mengqada, tapi wajib dia memberi makan setiap miskin satu hari. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yajibu alaihi syai'. Kata Imam Malik, tidak ada diwajibkan satu pun kepadanya. Baik itu memberi makan fakir miskin, baik itu mengqada, enggak. Kenapa? Li'annahu taraka shaum li'ajzihi falam tajibu alaihi al-fidyah. Sebagaimana dia meninggalkan puasanya karena lemah, maka tidak diwajibkan di atasnya fidyah. Jadi menurut mazhab Maliki, tidak wajib dia memberi makan fakir miskin, tidak wajib pula dia untuk mengqada. Tapi menurut mazhab Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali dengan mazhab Hanafi, wajib dia untuk memberi makan fakir miskin, tapi tidak wajib mengqada. Kita pakai pendapat yang mana? Kalau nan sanang mendapat Maliki ke ha? Tidak wajib mengqada, tidaklah wajib bagi fidyah dah. Ya. Boleh langsung je makan pendapat mazhab Maliki. Tidak, itu namanya talfiq kita. Tu cari yang mudah kita Syafi'i mazhab. Tiba dia masalah itu ambil aja pendapat yang mudah. Model Daud Az-Zahiri tadi lah. Kita mazhab Syafi'i, tiba-tiba pendapat yang mudah kita ambil. Itu tak boleh. Tak boleh kita. Jadi menurut orang-orang Maliki, orang tua yang lemah, yang ajuz, dia tak berpuasa di siang Ramadan, tidak mengapa, dan tidak pula wajib bagi dirinya, dan tidak pula membayar fidyah. Bagaimana bagi si hamil wal murdi'? Bagi orang yang hamil dan bagi orang yang menyusui. Di sini dijelaskan, ini biasa kita mendengarnya ini. In khafata ala anfusihima falahumal fitra wa alaihimal qada. Kalau takut dia terhadap dirinya, takut dia kepada dirinya, maka wajib dia untuk wajib dirinya untuk berbuka. Berbuka, tapi wajib dia mengqada. Kalau itu takut terhadap dirinya saja. Tapi in khafata ala waladaihima, tapi kalau ada ketakutan itu untuk anaknya, nanti anak yang disusui ini nanti tak ada air susu kalau saya berpuasa, atau saya berpuasa nanti janin dalam perut saya ini bahaya nanti. Takut dia kepada dirinya, kepada bayi juga, maka dia wajib mengqada dan wajib membayar fidyah. Bayar fidyah satu hari satu orang fakir miskin, satu hari satu orang fakir miskin. Tapi qada wajib bagi dia nanti. Kata Imam Abi Lais As-Samarqand, kata Imam Abi Lais ibn Sa'ad ini, kifarah 'alal mudhi' dunal hamil. Kifarah itu berlakunya untuk orang yang menyusui, tidak bagi orang yang hamil. Kata Imam Sa'ad ibn Laisi. Kemudian kata Imam Abi Hanifah, tidak wajib kifarat, tapi cuma sekedar wajib mengqada saja. Tapi kita pendapat mazhab Syafi'i biasanya, kalau perempuan hamil
atau perempuan yang menyusui, apabila dia tidak berpuasa, kekhawatiran itu cuma kepada dirinya saja, dia wajib mengqadha saja. Tapi kalau kekhawatiran itu ada pada dirinya dan takut kepada anak yang dalam janin atau anak yang ia susui, maka dia wajib dua, wajib dia mengqadha, wajib dia membayar fidyah. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pekan depan kita sambung lagi hadis masih dalam puasa. Panjang bab puasa ni nampak. Banyak bab puasa ni panjang sekali. Besok itu tentang seseorang yang menjima istrinya di siang Ramadan. Sudahnya menjima istrinya siang Ramadan, datang ke Rasulullah. Celaka dan ya Rasulullah, celaka. Ada apa kecik Nabi? Malam siang tadi kau baru sebentar aku keciknya ke Nabi. Mengapa aku kecik Rasulullah? Ambo melakukan itu ya Rasulullah. Tengok reaksi Nabi, marah Nabi atau macam mana? Suruh Nabi merdekakan budak. Tak ada budak. Kecik Nabi puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh putus. Tak talak dari Rasulullah. Kecik Nabi agi makan 6 orang fakir miskin. Tak ada dari Rasulullah. Apa kena nagih keciknya pula? Apa kena nagih dia miskin? Yang ambil dia Nabi kurma satu gantang dia bungkui dia ambil angko sedekah ni kau ka fakir miskin. Apa lu kena sedekah untuk makan anak dan sebab kau lu tahu lu kau ya Rasulullah. Nyati ya galak Nabi ni. Memang meleset juga kadang bagai. Jadi alainya orang miskin, bansek tapi mengerajan maksiat pula di siang Ramadan. Tapi eloknya namu datang ke Rasulullah untuk minta solusi apa caranya. Jadi anak alun makan ya Rasulullah, apa cara? Ini galak Nabi sampai nampak 4 gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi rang Nabi. Kecik Nabi, "Bok sila dak aku pulang lagi ke anak bini angku kecik." Tu hadis besok insya-Allah. Kalau kini lah mau jalan hadis ke besok nak lah dan datang besok. Ada pertanyaan? Pak Ilyas capek nampak tadi. Tadi menaku aja. Pas pertanyaan konjang Pak Ilyas. Apa? Agak lain sedih Pak. Agak lain ke mana lainnya tu? Untuk puasa juga Pak. Ini untuk puasa powder Pak. Puasa powder ni siapa-siapa aja yang boleh kita bayar gitu. Bahwa untuk diri kita yang berdoa atau untuk orang tua kita atau anak istri kita boleh atau untuk anak-anak kita gitu pamannya. Kalau mengqadha puasa tentu pertama tu kita kan. Kita mengqadha puasa kita. Jadi bagi di dalam sudah ada hadis sebelumnya yang kita baca, kita bolehnya itu cuma bagi orang tua kita saja. Orang tua yang kita qadhakan. Jadi wali ahlih itu termasuk daripada orang tua kita yang akan kita gantikan puasanya. Jadi umpama orang tua. Ada yang mengatakan ahli itu termasuk istri katanya, tapi mestinya istri kita itu anak kita pula yang mengqadhakannya itu. Bagusnya jadi bukan kita itu, jadi orang tua saja. Tapi dalam riwayat itu ahli. Saya tak tahu apakah istri boleh kita mengqadhakan atau tidak. Cuman yang lebih pastinya bahwa istri tadi anak kita pula yang akan mengqadhakannya. Ada yang lain? Silakan Pak Janedi. Mengenai orang kerja berat Ustaz. Sanggup berpuasa. Mana ada cara itu? Orang bekerja berat ini, ulama kontemporer sudah menjawab bahwa dulunya daripada ulama turas juga menjawabnya, kan dia ni ada masa tenggang waktu libur dia. Seperti sopir kan ada waktu off-nya dia. Waktu off itulah yang dia gunakan untuk mengqadha. Waktu off itulah yang dia gunakan untuk mengqadha. Tapi ternyata di waktu off itu dia tidak mengqadha, maka dia termasuk orang yang berdosa. Ini apa cara ya? Bertaubatlah kepada Allah. Bisakah digantikan saja dengan disamakan dia dengan orang yang lemah, orang tua yang lemah, tidak wajib qadha tapi fidyah terus saja, sedangkan dia orang yang mampu, sedangkan bekerja dia mampu untuk melaksanakan puasa, saat dia tak mampu. Kan ada masa-masanya tidak ada job dia. Kan ada masa, tak mungkin tiap hari bekerja, tiap hari ada bangunan, tiap ada masa-masanya. Manusia itu kan ada. Di masa-masa selang itulah dia menggantikannya. Setidaknya dengan dia berpuasa, menggantikan puasanya itu dengan Senin Khamis saja, dalam 1 bulan selesai 8 puasa dia.
Mestinya memang seperti itu. Bagi orang yang bekerja keras tadi itu memang mestinya dia bersahur dulu. Dia coba dulu kan. Dia coba dulu, sama dengan orang yang sakit kan begitu juga dia. Dia tanamkan niatnya dulu, kemudian rasa dia cukup, ya dia lanjutkan. Sama tadi. Kalau seandainya Allah beri rasa kenyang kepada dirinya, ya berarti alhamdulillah. Tapi kalau Allah beri rasa letih, rasa lapar, berarti dia membatalkan. Tapi jarang pula orang temu itu nampak gitu. Memang main-main apanya, tidak puasa lah selesai ini. Karena alasan kerja berat kan. Padahal nanti ada waktu off dia. Dan waktu off pun tidak dijadikannya untuk mengqadha daripada puasa. Silakan. Sekarang ini kan udah canggih zamannya. Kalau dari Jumat ke Senin 1 jam atau ke Jakarta kan terbang gitu kan. Itu menjamak juga. Iyalah. Ilat jamak tu bukan canggih, bukan apa-apa. Ilat jamak itu safar. Karena kita sudah musafir dan sampai batasan kepada 85 atau 90 kilo, maka dibolehkan kita jamak. Tidak ada canggih secanggih. Walaupun bapak pejam mata bapak di sini sampai bapak di Makkah, boleh juga bapak mengqasar solat di Makkah itu. Canggih. Ilatnya itu tidak ada di canggihnya itu. Baik kecanggihan atau bagusnya alat komunikasi hari ini, seluruhnya tetap ilatnya itu adalah karena musafir. Musafir itu pun ilatnya di jarak. Jadi kalau musafir saja tapi jaraknya belum, juga tidak sama. Tapi ilatnya itu di jarak. Jaraknya sudah berapa kira-kira? Sampai 85 atau 90 kilo, maka boleh kita untuk mengqasar atau menjamak solat kita. Tapi kalau sekadar musafir saja tapi tak sampai bilangannya seperti itu, maka tak boleh juga. Atau contoh, kita di sinilah di Gobah nih, berputar-putarlah kita sekitar Pekanbaru nih supaya sampai nanti 90 kilo. Boleh nak kita menjamak? Tak boleh. Tak boleh. Ilat safar kita ni apa ni? Masih putar-putar sana. Pada tujuannya jumlah bilangan apa dia, jaraknya itu saja yang dia ulang, maka tak boleh. Kemudian niat safar lagi. Kalau safar tu dia safar, ada safar maksiat, ada safar fi maksiyah. Ini tak boleh dua ini nih. Safar maksiat memang di dalam hati kita, di dalam niat kita pergi musafir ini memang untuk pergi maksiat, tak boleh jamak qasar. Atau safar fi maksiyah. Contoh, ketika kita musafir, ternyata di pertengahan jalan kita sudah ada niat kita untuk melakukan maksiat nanti, maka kita belum salat ini, belum jamak, maka tak boleh kita lagi mengqasar dan menjamak. Tapi sebelum kita berniat tadi, kita sudah mengqasar, sudah menjamak. Setelah itu baru ulama kita ada sebagian mengatakan boleh qasar tadi. Jadi niat kita itu pun niat daripada niat musafir yang mubah atau musafir sunnah, seperti musafir untuk majelis ilmu, musafir menziarahi ulama. Itu hukumnya musafir sunnah, itu boleh untuk menjamak atau mengqasar salat. Tapi kalau untuk musafir pai beranang-ranang, di tampek beranang tu bercampur laki-laki pedusi, jantan betino, itu ada unsur maksiat, berarti tak boleh kita safar salat. Ada yang lain? Yang lain Pak Syafi'i, nanti Pak Ilyas. Ketika rombongan Nabi dengan sahabatnya berhenti di lembah, Nabi kan minta berkenan. Nabi waktu itu kan sehat segar ya. Manalah Pak tahu Nabi sehat segar? Ya di mana Bapak tahunya? Mana? Ada hadis kan musyaqqah katanya. Berarti Nabi ketika itu ada musyaqqah. Kalau musyaqqah itu berarti ada sesuatu, berarti bisa saja agak lemah, bisa saja kehausan. Kan ada musyaqqah, ad-darurah katanya, ada musyaqqah. Maka Nabi berbuka itu karena ada musyaqqah. Musyaqqah itu karena ada sesuatu
Kalau Nabi sehat saja pula Nabi berpuasa, Nabi berbuka. Musyaqqah kan sudah disebutkan. Kan sudah disebutkan tadi bahwa ada musyaqqah. Disebutkan di sini bahwa musyaqqah, sehingga itulah keluar hadis Rasulullah, khiftum maknahu idza syaqqa alaikum wa khiftum darra. Dikhawatirkan nanti, kata Rasulullah, ada mudarat. Fasiyamukum la ya'idu khaira. Puasa kamu ni tak ada baiknya lagi. Bal maksiat, akan tetapi puasa itu jadi maksiat karena ada mudarat. Kalau tak ada mudarat tak apa. Jadi ilatnya tadi itu karena ada mudarat. Ada mudarat. Berarti Nabi ketika itu usia berapa dah bapak? 8 Hijriah. 8 Hijriah pas usia Rasulullah 61 ketika itu. 61 usia Rasulullah. Wajarlah ada musyaqqah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi berbuka. Begitu. Nabi itu sendiri yang musyaqqah. Iya. Tapi diikuti oleh sahabat. Diikuti oleh sahabat yang ada yang punya musyaqqah, ada yang tidak. Karena nak ikut menengok. Makanya Nabi kan mengatakan kan, siapa yang ingin berbuka, siapa yang mengambil rukhsah itu elok, kata Rasulullah. Siapa yang tetap melanjutkan puasa tidak berdosa bagi dia, kata Nabi. Jadi yang cik ko elok, nan cik ko kalau melanjutkan puasa nak berdosa dah. Mana kira-kira nan yang diambil? Nak ambil yang elok silahkan. Nan tak ingin ada dosa boleh silahkan juga. Itu. Dengan saya itu bagi Nabi itu termasuk mengambil rukhsah itu. Nabi mengambil rukhsah. Iya, betul. Nabi mengambil rukhsah karena itu Nabi berbuka. Jadi Nabi termasuk orang mengambil rukhsah. Maka disebutkan Rasulullah SAW, kan itu rukhsah itu hadiah, sedekah. Sedekah daripada Allah untuk hamba-Nya, maka wajib kita menerimanya. Sama dengan mengqasar salat, Nabi mengambil mengqasar salat, merukhsah. Jadi Nabi walaupun beliau seorang Rasul, tetap Nabi mengambil rukhsah. Itu Nabi. Tidak ada dah Pak. Tak ada sampai ke situ dah. Hidup kok amu zaman Nabi dulu. Nah, tak ada sampai ke sana hadis tak ada. Dan dijelaskan pula dalam ini tak ada. Cuma musyaqqah saja. Musyaqqah itu ya bisa saja capek. Musyaqqah juga. Ya, musyaqqah itu bisa saja bisa saja musyaqqah itu tidak kuat lagi lah nak berdiri, bisa itu musyaqqah juga namanya. Musyaqqah juga. Lah. Nabi itu manusia juga. Ya, manusia biasa. Nabi itu bashar itu manusia seperti kita. Ada haus, ada capek, ada mengantuk, bashar seperti kita. Nabi tidak seperti jin, Nabi tidak seperti malaikat, tapi Nabi basharul insanul bashar. Insan bashar kadang mengantuk, kadang capek, kadang letih. Itu Rasulullah SAW. Maka Nabi ada istirahat, ada tidur, sama seperti kita. Baik, itulah kajian kita Pak Ilyas nanti. Apa? Kita bisanya berbeda bahasa beda, tapi lewat apa ini? Tapi pulangnya ke kapan? Pasti kan kemungkinan kan 25 kilo Pak. Jadi kalau lewat Nah. Tujuan kita kan Bangkinang. Iya. Langsung Pak. Nah. Tujuan kita Bangkinang. Jadi, dia tak dihitung jumlah pulang. Jadi yang dihitung tu jumlah pergi saja. Kalau dijumlahan pula pai pulangnya betul sama aja tadi betul tu. Tapi kita menjamak qasar salat enggak. Mai Rabbana atina fid dunya